Apa itu pajak? Halo, kamu pasti pernah dengar tentang pajak kan? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat memaksa. Undang-Undang 1945 Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Fungsi pajak. Pertama, anggaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2. Regulasi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. 3. Distribusi untuk pemerataan kesejahteraan. 4. Stabilisasi untuk menstabilkan perekonomian negara dari inflasi dan deflasi. Jenis pajak berdasarkan sistem pemungutan. Yang pertama, pajak tidak langsung. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, pajak langsung. Contohnya, pajak bumi dan bangunan. Jenis pajak berdasarkan sifat. Yang pertama, pajak subjektif. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan pajak. Yang pertama, pajak negara. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pajak daerah. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel. Pajak-pajak pusat. Pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan ini adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak tersebut dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam wilayah Indonesia yang dikenakan PPN, orang pribadi, perusahaan, dan pemerintahan yang mengkonsumsi barang kena pajak. 3. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Barang kena pajak tertentu juga dikenakan PPNBM. Berikut adalah benda pajak yang tergolong mewah. Yang pertama, bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Keempat, menstabilkan perekonomian negeri dari inflasi dan deflasi. Dan yang terakhir, apabila dikonsumsi, dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat, bea materai. Bea materai merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB tertentu. PBB tersebut merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan, merupakan pajak pusat. Namun, hampir seluruh penerimaan PBB diserahkan pada pemerintah-pemerintah daerah. Kewajiban bagi warga negara Indonesia. Membayar pajak pada dasarnya adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, terutama mereka yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Jika melanggar atau tidak mematuhinya, akan mendapat hukuman seperti denda, bunga, hingga kurungan penjara. Bukti-bakti pada negara. Melakukan pembayaran pajak kepada negara diyakini sebagai bukti bakti kepada negara. Pajak yang disetorkan akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara atau APBN dan anggaran pembangunan daerah atau APBD. Karena itu,
penting bagi orang pribadi dan badan untuk membayar pajak. Memperlancar proses bisnis. Bagi wajib pajak badan, membayar pajak dapat membantu memperlancar proses bisnis. Tidak hanya membayar, tetapi juga mematuhi seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari memiliki NPWP, memungut atau memotong pajak dari setiap transaksi yang terjadi, melapor, dan membayar pajak usaha. Menjalankan kewajiban perpajakan ini menjadi bukti badan usaha merupakan wajib pajak yang taat pajak, sehingga dapat memperlancar proses bisnis yang sedang dijalankan. Selain itu, nilai kredibilitas bisnis pun meningkat yang dapat membuat nilai bisnis jadi bertambah baik. Pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak membantu terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar daripada yang lain. Hasil pemungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak, artinya turut berkontribusi untuk pembiayaan yang menyangkut kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, penyelenggaraan bantuan sosial, dan sebagainya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, pajak bisa dibayarkan secara online loh. Caranya, yang pertama adalah buka kode billing. Berikut adalah data-data yang diperlukan untuk membuka kode billing. Yang pertama, NPWP penyetoran pajak. Yang kedua, kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Yang ketiga, masa pajak dan tahun pajak. Dan yang keempat, jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Nah, teman-teman bisa membuatnya melalui dua saluran pembuatan kode billing. Yang pertama, melalui Direktorat Jenderal Pajak, yaitu KPP atau KP2KP, Agen Kring Pajak 02115000200, atau layanan elektronik DJP. Nah, yang kedua bisa melewati non-DJP dan internet, yaitu melalui customer service atau teller tertentu, internet banking untuk bank tertentu, dan penyedia jasa aplikasi perpajakan. Setelah membuat kode billing, selanjutnya bayarlah billing. Pembayaran billing pajak dilakukan ke rekening kas negara melalui anjungan tunai mandiri atau ATM, internet banking, mesin EDC, mobile banking, agent branchless banking, atau pada loket bank atau pos persepsi. Nah, lalu apa sih manfaat dari membayar pajak? Meningkatkan fasilitas pendidikan. Salah satu manfaat dari membayar pajak adalah untuk meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada sekarang dan yang akan datang. Program-program pemerintah dari segi pendidikan, seperti Kampus Merdeka, dan dapat berjalan karena adanya dana pajak yang diterima oleh negara yang berasal dari rakyat, yang nantinya akan kembali pula kepada rakyat. Untuk fasilitas kesehatan, penting untuk memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Sebagai hasil penerimaan pajak, dialokasikan pada bidang kesehatan untuk menyediakan makanan tambahan bagi balita yang kekurangan gizi, serta ibu hamil kurang energi kronis. Selain itu, pajak juga berguna untuk peningkatan pelayanan dan mutu rumah sakit, serta pembiayaan JKN atau KIS bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Pengembangan transportasi umum. Pengembangan dan pembangunan fasilitas transportasi umum memiliki sumber utama biaya dari pajak. Pemerintah menyediakan transportasi umum yang baik, nyaman, serta dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat yang sering menggunakan kendaraan pribadi tertarik dan beralih untuk menggunakan transportasi umum.
Untuk infrastruktur dan fasilitas umum. Infrastruktur dan fasilitas umum yang dimaksud adalah pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol, hingga rumah ibadah yang dibangun dengan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak untuk keamanan dan ketertiban negara. Perbatasan antara negara, terutama wilayah perairan Indonesia, perlu dijaga dengan ketat. Penerimaan negara yang berasal dari pajak pun digunakan untuk penggadaan senjata, kendaraan tempur, dan peningkatan modernisasi dari segala aspek keamanan darat, laut, dan udara yang perlu dijaga dengan baik. Tujuannya adalah agar kekayaan negara tidak dengan mudah diambil secara ilegal oleh oknum atau pihak asing. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang pajak. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam lebih mengenal pajak ya. Thank you for watching.